ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل منجل فرسخ وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin, Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur pada malam hari ini kita bersua kembali untuk mempelajari irfan. Judul kelasnya adalah Irfan, tetapi buku yang kita bahas adalah buku Imam Khomeini tentang Mi'raj Rohani yang berbicara tentang rahasia-rahasia sholat ahli ma'rifat. Mari kita masuk ke screen untuk mengikuti pembahasan kita ini. Sebelum kita masuk, kita sampaikan bahwa yang baru bergabung, di sini kita ada peserta baru, ada Ibu Andi, Wandi Tenri Sose, dan juga ada Pak Amzamal. Kalau belum dapat bukunya bisa ambil di Playbooks. Jadi di Playbooks juga ada. Kalau di Playbooks itu berbentuk e-book, tapi kalau mau beli di Tokopedia juga ada. Mari kita masuk ke screen dan kita lihat bukunya dulu di Playbook ya. Jadi kalau kita buka Playbook di sini, ini. Nah, ini nanti ada bukunya di sini nih, ya, bukunya. Mi'raj Rohani, jadi ini bukunya Mi'raj Rohani, tuntunan sholat ahli ma'rifat. Jadi tuntunan sholat ahli ma'rifat. Ditulis oleh Imam Khomeini sendiri. Jadi ini buku ini sangat menarik karena berkaitan dengan Mi'raj Rohani. Kita tahu bahwa sholat itu adalah Mi'rajul Mu'minin. As-sholatu Mi'rajul Mu'minin. Jadi kalau kita ingin sholatnya berkualitas, kita baca buku ini. Nah, inilah buku yang kita baca dan ini bisa kita buka di Play Store. Maaf, di Playbook tadi. Ada di sana dan ini kalau kita dapat beli Playbook, itu harganya kalau tidak salah gratis ya, dulu saya ambil ini. Sudah lama soalnya saya ambil di Playbook ya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan utama kita. Ya, terakhir ini kita bahas bab 6. Kegairahan dan keriangan dalam ibadah. Jadi dalam ibadah itu butuh namanya kegairahan, girah. Dan butuh yang namanya keriangan. Butuh rasa senang. Jadi butuh rasa senang dalam beribadah. Kita menghindari beribadah secara terpaksa. Ya, jadi kalau terpaksa itu kan masih memaksa hati kita. Harusnya ketika waktu ibadah tiba, kita melakukannya dengan sukacita, dengan senang. Dan ini kita sudah bahas ini. Dan kita sudah selesai sampai terakhir ya, ini panjang. Ya, ini kita sudah bahas ya, ini sampai terakhir. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan baru. Ini. Jadi materi kita sekarang adalah bab ke-7 ini. Tafhim, ya tafhim ini cuma diterjemahkan indoktrinasi, kayaknya kurang begitu tepat ya kalau menurut saya. Kalau indoktrinasi itu kan cenderung doktrin itu sesuatu yang dipaksa untuk diterima. Ya mungkin ada benarnya juga, tetapi ya biasanya berkaitan dengan politik, ideologi ya kalau indoktrinasi. Nah, kita artikan saja tafhim seperti bahasa Arab aslinya. Tafhim itu memahamkan. Tafhim itu memahamkan dari kata faham. Ya, jadi tafhim dari kata faham. Jadi pada saat kita membina jiwa kita, kita memahamkan jiwa kita. Kan Allah berfirman dalam Al-Quran bahwa kita diciptakan ini dalam keadaan tidak mempunyai pengetahuan apa-apa. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa walladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Jadi yukhrijukum min butuni ummahatikum.
mengeluarkan dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Allah hanya memberikan kepada kita toolsnya, alatnya saja. Jadi Allah memberikan kepada kita wajah lalakumus sam'a, pendengaran, wal absara, penglihatan, wal af'idah, dan akal pikiran. Itu yang kita diberikan. Nah, setelah itu kita gunakan untuk memahamkan jiwa kita. Jadi tadi jiwa kita kosong pengetahuannya, kita akan berikan pengetahuan kepadanya. Pengetahuan terutama tentang ma'rifat kepada Allah dan beribadah kepadanya. Jadi ma'rifat dulu, baru beribadah. Karena kalau kita beribadah tanpa ma'rifat, itu nanti ibadahnya menjadi kosong. Nah, jadi ini tafhim namanya. Tafhim itu memahamkan. Ya. Jadi ayat yang kita baca tadi itu dalam surat An-Nahl ya. Mengatakan ayat 78 atau 87, wallati akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Nah, sekarang kita bahas ini bab ke-7, tafhim. Ya, jadi sebelum kita bahas, kita bayangkan begini jemaah sekalian, karena kalbu kita masih kosong, seperti kertas putih seperti ini, kertas. Nah, kita harus menuliskan sesuatu padanya. Kalau menuliskan seperti ini kan gampang ya, tinggal ditulis ya karena kertas. Tapi kalau jiwa tidak segampang ini. Seperti bayangkan kalau kita lihat anak kecil, kita ajari berbicara. Nah, ini juga ada di sini, bayi kecil, kita ajari berbicara itu sepotong-sepotong dulu, ya. Sepotong-sepotong, ya. Jadi contohnya biasanya makan, diajarkan cuma ma'am, kalau gitu. Jadi sepotong-sepotong, ya. Nanti lama-kelamaan akan menjadi sempurna. Nah, jiwa kita seperti itu juga. Nah, inilah pentingnya belajar, karena belajar itu artinya mentafhimkan sesuatu pada jiwa kita. Makanya dalam agama ini ayat pertama adalah iqra, belajar. Jadi belajar pertama kali. Karena dengan belajar ini kita menyimpan pengetahuan di dalam lembaran jiwa kita. Semakin sempurna pengetahuan itu difahami, tafhim oleh jiwa kita, nanti akan semakin sempurna juga terrefleksi menjadi perkataan dan perbuatan. Apabila perkataan dan perbuatan bukan refleksi, bukan cerminan, bukan pancaran dari jiwa kita, maka perkataan dan perbuatan itu cenderung menjadi hambar, menjadi tidak begitu berbobot. Nah, jadi supaya dia berbobot, dia harus difahamkan dulu ke dalam jiwa kita. Nah, kurang lebih ini yang akan kita bicarakan di sini. Mari kita ikuti nih ya. Ini adalah halaman 55 ya. Jadi kalau buka bukunya halaman 55 ya. Di antara adab-adab kalbu dalam ibadah, jadi di antara adab-adab kalbu dalam ibadah, terutama ibadah zikriyah, ibadah zikir, ibadah kata-kata zikir di sini jangan bayangkan misalnya subhanallah subhanallah. Zikriyah itu ibadah yang sesuatu bermula dari ingatan. Zikir itu ingat. Ya. Jadi bermula daripada ingatan. Ya. Zikri ya. Zikir itu ingat, menghadirkan. Makanya dari kata zikir kan lahir kata-kata fadhkuruni adzkurukum. Kalau kamu mengingatku, aku pun akan mengingatmu. Nah itu dia. Jadi adzkuruni adzkurukum. Kita lihat di sini nih ayatnya. Ya. Surat Al-Baqarah. Ya, ayatnya 152. Surat Al-Baqarah surat 2 ayatnya 252. Allah berfirman fadhkuruni ini. Ini dari suduran tadi ibadah zikri ya, fadhkuruni adzkurukum. Maka ingatlah aku pun akan ingat engkau. Jadi ingatlah aku pun akan mengingat kalian. Ya. Jadi kita lihat kita harus duluan ini. Jadi kita dulu yang punya inisiatif. Karena Tuhan mengatakan kamu dulu yang ingat aku, baru aku ingat kepadamu. Ya. Karena ketika kita mengingat Tuhan dalam diri kita, ternyata memang Tuhan ada di sana. Maka otomatis jiwa kita
mengingat kita kembali. Fadhkuruni adhkurukum. Makanya siapa yang melupakan Allah, Allah membuat lupa pada dirinya sendiri. Nah, coba kita lihat di sini nih. Kita buka surat Al-Hasyr, ya. Surat 59. Ya, ayatnya 19. Jadi kita bayangkan dengan ini. Ya. Fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Kita lihat sini. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasullaha, lupa kepada Allah. Jadi janganlah kalian menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Ini. Ya, apa sebabnya? Fa'ansahum anfusahum. Ya, coba kita lihat urutan-urutan bahasa Arabnya. Wala, dan janganlah takunu, kalian menjadi seperti alladzina, orang-orang yang nasullah, lupa kepada Allah. Jadi ada orang yang lupa kepada Allah. Nah, apa yang terjadi ketika orang itu lupa kepada Allah, atau kita kembalikan kepada diri kita saja, ketika kita lupa kepada Allah, maka Allah pun membuat lupa kepada diri orang itu, atau kita. Fa'ansahum anfusahum. Maka Allah membuat lupa atas diri mereka. Ya. Ansahum, membuat mereka lupa pada diri mereka sendiri. Jadi kalau kita lupa kepada Allah, otomatis kita lupa pada diri sendiri. Kenapa? Karena kalau diri kita itu sebetulnya adalah Allah kalau berdasarkan ayat ini. Ingat kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, jadi apa namanya di sini kita lihat ada nih ya. Nah, di sini kita lihat ini ya, kata-kata ini. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Ya, ini dia. Nah, jadi Bapak bisa lihat di sini ya. Ya. Man, kata-kata ini terkenal. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Man, siapa arafa, mengenal nafsnya, dirinya, faqad, maka sungguh, arafa, dia mengenal Rabbnya, Tuhannya. Jadi nafs dengan coba lihat di sini ya. Man arafa nafsahu, siapa yang mengenal nafsnya, maka dia mengenal Tuhannya. Coba kita coret yang sama, kata arafa. Arafa kita coret. Karena kan sama ini ya. Ini juga coret ya. Kita coret juga ini, man dengan faqad sama saja ya. Kita coret ya. Apa yang terjadi kemudian? Terjadi kemudian adalah nafs sama dengan Rabb. Ya, hu-nya juga kita kita coret ini karena sama hu ya. Nah, maka yang tertinggal adalah nafs sama dengan Rabb. Ya, kan begitu. Jadi nafs ini sama dengan Rabb ini. Ya, jadi nafs kita di sini sama dengan Rabb di sini. Ya. Artinya bahwa yang tertera, yang tertoreh, yang terpahat di dalam nafs kita adalah Rabb. Ya, Tuhan. Dan inilah makna dari kata-kata fitrah, fitrat Allah, allati fataran nas 'alaiha. Ya, jadi kita bisa memahami ini dari ayat ini, ya, ayat surat Ar-Rum, surat 30, ayatnya 30 juga, ya ini. Fa'akim, maka hadapkanlah. Wajahaka, wajah, maksudnya sini wajah hati ya. Hadapkanlah wajah hati kalian. Lidini, kepada agama, Hanifa, secara lurus. Kata Hanifa di sini tanpa ada tendensi, tanpa ada kepentingan-kepentingan selain Allah. Apa sebabnya disuruh menghadapkan wajah ke sana? Ini fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha. Jadi fitrat Allah, fitrah Allah itulah allati, yang fataran nasa, dia Allah menfitrai manusia, 'alaiha, atasnya. Di kata-kata alaiha atasnya sini fitrah. Jadi fitrah manusia itu dari fitrah Allah. Ya, fitrat Allah allati fataran nasa 'alaiha.
Fitrah Allah itulah yang dia gunakan untuk memberikan fitrahnya manusia. Atau fitrahnya manusia berdiri alaiha atas fitrah Allah itu. Ya. Dengan demikian fitrah manusia fitrah Allah. Ya, kalau fitrahnya kita coret lagi, Anas adalah Allah. Dalam pengertian jiwa tadi, wajhaka. Nah, dan ini konsepnya adalah bersifat sama pada semua orang. Sama juga dari dulu sampai akhir zaman. La tabdila li khalqillah. Ini tidak ada perubahan. Konsep ini tidak ada perubahan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada penciptaan Allah. Nah, orang yang beragama dengan basis fitrah seperti inilah yang disebut dengan ad-dinul qayyim. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang benar. Zalika ad-dinul qayyim. Itulah agama yang benar. Walakina, cuma sayangnya kata Tuhan, alakin ini akan tetapi atau sayangnya, aksaran nasi, kebanyakan manusia, layaklah tidak memahami kalau fitrahnya dia itu, fitrah manusia adalah fitrah Allah. Atau dirinya di manusia itu adalah diri Allah. Nafsnya manusia adalah nafs Allah. Seperti tadi di sini nih. Ya. Nafsnya manusia adalah Rabb. Man arafa nafsahu fakad arafa rabbahu. Maka siapa yang melupakan Rabbnya, dia melupakan dirinya sendiri. Seperti dalam surat Al-Hasyr tadi nih. Ya. Jadi, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah engkau menjadi seperti orang yang lupa kepada Allah. Karena kalau kalian lupa kepada Allah, ya Allah akan buat lupa kepada dirimu sendiri. Ya. Dan siapa yang lupa kepada dirinya sendiri, ulaika humul fasiqun. Mereka itulah orang yang fasik. Ya. Jadi ulaika humul fasiqun. Ya. Dan kalau dia fasik, ya berarti dia adalah ahli neraka berdasarkan surat As-Sajdah. Jadi intinya adalah inisiatif dari diri kita. Coba kita lihat misalnya juga di sini. Surat As-Saff, kita lihat surat As-Saff, surat yang ke-61 ini. Surat 61 As-Saff ya. Kita lihat di sini ayat 5-nya ya. Wa idh qala Musa liqaumi, ini surat As-Saff surat 61 ayat 5 ini ya. Wa idh qala Musa, dan ingatlah tatkala Musa berkata liqaumi kepada kaumnya. Ya qaumi, wahai kaumku, lima tu'dzunani, kenapa kalian menyakiti aku, kata Musa. Wa qad, dan sungguh, ta'lamuna, kalian mengetahui, anni, bahwa sungguhnya aku ini Rasulullah ilaikum. Kalian tahu bahwa saya adalah Rasul Allah untuk kalian. Nah, yang kita ingin bahas ini yang kita bahas ini sampai di sini nih. Falamma zagu, tatkala mereka pengikut Musa zagu memalingkan kalbunya, ini zagu, tatkala mereka memalingkan tadi wajah kalbunya, azagallah qulubahum, maka Allah juga memalingkan kalbu mereka. Jadi tatkala kita memalingkan hati dari Allah, Allah pun memalingkan kalbu kita. Jadi selalu dari kita dulu nih. Jadi falamma zagu, tatkala mereka pengikut Musa itu memalingkan wajah hatinya dari Allah, maka Allah pun memalingkan kalbu orang itu. Dan kalau kalbu kita sudah azaga, zaigun, ya, maka kalau kalbu kita sudah berpaling, ya Allah tidak memberikan hidayah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Fasik lagi di sini tadi. Sama tadi di surat Al-Hasyr ini fasik juga ini tadi nih. Ya. Ulaika humul fasiqun. Ya, jadi inilah jemaah sekalian. Nah, jadi cukup ini ayat-ayatnya, kita kembali ke sini lagi tadi ya. Kita kembali ke sini. Ini disebut dengan zikri ya, ibadah zikri ya. Jadi di antara adab-adab kalbu dalam ibadah, terutama ibadah zikri ya, adalah upaya memberi indoktrinasi, ini tafhim maksudnya. Jadi kata indoktrinasi ini tafhim. Jadi kita artikan di antara adab-adab kalbu dalam ibadah, terutama ibadah dzikriyah, adalah upaya kita untuk memberikan kefahaman kepada jiwa. Jadi itu. Upaya kita memberikan kefahaman kepada jiwa. Dengan demikian,
Yang paling pertama dan utama itu sebetulnya adalah belajar. Karena belajar itu adalah upaya tafhim kepada jiwa kita sendiri berkenaan dengan ma'rifat kepada Allah, ma'rifatullah. Karena dengan ma'rifat kepada Allah hanya bisa terjadi melalui ma'rifat pada diri sendiri. Tafhim ini kepada diri sendiri. Caranya, mula-mula manusia memperlakukan kalbunya bagai bayi kecil. Caranya mula-mula manusia memperlakukan kalbunya bagai bayi kecil. Jadi bayangkanlah kalbu kita itu seperti bayi yang baru lahir. Yang tadi kita sebut la ta'lamuna syai'at, tidak mengetahui sesuatu, tidak mengetahui apapun. Ya. Nah, setelah bayi itu lahir, baru bisa membuka dan menggerak-gerakkan mulut. Jadi bayi itu kan lahir, baru mulutnya bisa, misalnya menangis. Ya. Jadi bayi kecil yang baru bisa membuka dan menggerak-gerakkan mulutnya. Lalu ia mulai mengajarkan kepadanya serangkaian zikir. Nah, setelah itu diajarkan zikir. Ya. Jadi diajarkanlah kepadanya serangkaian zikir. Ya. Kalau bayi tadi diajarkan serangkaian kata-kata, misalnya mama, makan, kan begitu tuh satu-satu tuh biasanya tuh. Ya. Kalau bayi kita ajari itu masih satu-satu. Ya. Mama, papa, kan begitu tuh. Nah ini namanya zikir ya, zikir. Diajarkan kepadanya zikir, wiridan, ya. Kemudian meningkat lagi hakikat, ya. Meningkat lagi rahasia ibadah, gitu. Jadi sedikit-sedikit. Zikir ini sebutan-sebutan. Namanya zikir itu misalnya Allah itu sebutan. Nah, kalau bayi tadi mama kan begitu. Nah, setelah sejumlah kata-kata kita ajarkan kepada bayi, nah kita kemudian mengajarkan kepadanya merangkai kata-kata itu menjadi sebuah kalimat. Nah, wirid namanya. Nah, jadi dirangkai menjadi sebuah kalimat. Ya. Contoh misalnya Allah, terus la ilaha, tidak ada ilah. Nanti kalau dirangkai menjadi la ilaha illallah, la ilaha, itu sudah wiridan. Nah, jadi ketika masih diajarkan satu kata Allah, kemudian itu baru zikir namanya. Nah, sekarang setelah kita rangkum jadi la ilaha illallah, maka kemudian lahirlah wiridan. Subhana, suci. Allah tadi begitu dirangkum jadi subhanallah, wiridan. Subhanallah. Nah, begitulah seterusnya. Jadi zikir ini adalah ucapan-ucapan per kata, wiridan ini adalah ucapan-ucapan per kalimat. Jadi sudah menjadi wiridan. Makanya wiridan itu biasanya ayat-ayat tertentu, misalnya kita habis sholat baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Atau la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin, dan seterusnya. Itu wiridnya. Biasa kita baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika salam. Ini adalah wirid. Nah, atau kamu baca ayat misalnya lillahi ma fis samawati wa fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu, itu kan wiridan ya kita baca. Nah, jadi dari zikir lalu wirid. Wirid kalau kita artikan tadi untuk anak-anak, bayi tadi ini bayi kecil, kata-kata baru menjadi kalimat. Ya, setelah kita ajari kalimat, mengajari hakikat yang terkandung di dalam kata dan kalimat tersebut. Nah, jadi diajari untuk memahami makna kata dan kalimat yang terkandung di sana. Nah, kalau ini kita lakukan, maka otomatis kita nanti kalau kita salat misalnya takbir, kita akan mengerti pada saat kita misalnya takbir Allahu Akbar. Nah, kita tahu hakikatnya. Hakikat. Ya. Allahu Akbar. Kita mengucapkan, kalau kita bangkit dari ruku menjadi apa? Iktidal, sami Allahu liman hamidah. Nah, gitu. Jadi kita akan tahu nanti apa rahasianya berdiri, apa rahasianya ruku, apa rahasianya iktidal, apa rahasianya sujud, duduk lagi, sujud lagi. Kenapa di setiap rakaat 2 kali sujudnya, padahal rukunya cuma satu kali?
berdirinya cuma satu kali. Jadi kalau kita satu rakaat itu berdiri cuma satu kali, ruku satu kali, tetapi kemudian sujudnya dua kali. Nah, gitu, sujudnya dua kali. Nah, kata Imam Ali, sujud dua kali itu adalah karena seperti yang kita baca di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan, fahyakum, summa yumitukum, summa yuhyikum, summa ilahi turja'un. Nah, gitu. Jadi, dengan demikian itu dua kali ruku, dua kali sujud di sana. Nah, itu hakikat namanya. Nah, kita lihat di sini nih ayatnya nih. Kita lihat dalam surat Al-Baqarah. Ya, ini surat Al-Baqarah ayatnya mana tadi? Jadi kita bicara tentang tadi hakikat ya. Tentang hakikat sujud dua kali. Nah, ada di sini nih ayatnya 26, 27, 28 ya. Surat 2 ya 28 ya. Surat Al-Baqarah 28. Nah, kata Imam Ali menjawab ini nih, kenapa kita sujud dua kali? Kaifa takfurna billahi wa kuntum amwat. Jadi amwat dulu. Amwat itu kan mati, kita di tanah, masih tanah kan. Ini pada saat kita pertama kali dari berdiri tadi, berdiri atau kayak tidal, kan langsung sujud tuh. Jadi kita tidak boleh duduk dulu sujud. Nah, itu mati. Karena pada saat kita sujud, kita kembali ke tanah. Artinya kita menyampaikan bahwa kita startnya dari tanah. Nah, jadi kita dari tanah dulu startnya, amwat, baru kemudian kita bangkit, fahyakum. Itu bangkit dari sujud itu. Jadi sujud itu mati sebetulnya. Jadi kalau kita bersujud, kita mematikan hasrat kita. Kita matikan ego kita. Jadi pada saat kita sujud, kita matikan ego kita. Kenapa? Karena waktu kita masih di tanah, belum ada ego, belum ada hasrat, belum ada keinginan, belum ada desire, dan seterusnya. Jadi pada saat kita belum lahir, misalnya kita masih dalam sulbi orang tua kita, kan kita tidak punya desire, kita tidak punya keinginan, kita tidak punya kehendak. Ya, ketika kita berada dalam sulbi orang tua kita di surga sel, ya hakikatnya dari tanah, itu tanah di sana. Nah, baru setelah itu kita hidup, ya, fahyakum, kita lahir, hidup, ya. Pada saat kita bangkit itu kita hidup, ya, kita bisa duduk di sana. Ya. Setelah itu kemudian kita mati lagi, summa yumitukum. Nah, jadi kita hidup, habis itu mati lagi. Nah, sujud lagi kan? Jadi ini sujud pertama, sujud kedua. Ya. Ini adalah duduk di antara dua sujud. Ya. Kemudian summa yuhyikum. Kemudian kita hidup kembali. Bangkit lagi dari sujud kan begitu. Ya. Bangkit lagi dari sujud. Kan makanya kalau kita itu pertama tadi sujud, terus bangkit duduk di antara dua sujud, terus kemudian sujud lagi. Terus kemudian bangkit lagi. Duduk lagi sejenak. Untuk apa? Untuk siap-siap berdiri. Summa ilaihi turja'un. Jadi ketika kita berdiri, ya kembali kepada Allah. Ilaihi turja'un. Ya, makanya pada saat kita berdiri itu start dari Allah. Allahu Akbar. Jadi berdiri itu Allah. Allahu Akbar. Pada saat kita berdiri, Allahu Akbar. Jadi inilah rentetan ayat-ayat yang kemudian dianggap sebagai kenapa dua kali sujud. Nah, jemaah sekalian sebagai kalau Imam Ali tidak menjawab, hampir kita tidak temukan hubungan antara sujud dengan ayat ini. Ya. Banyak orang kalau ditanya, kenapa dua kali sujud dalam setiap kali rakaat? Sedangkan berdirinya cuma satu kali, rukunya cuma satu kali. Nah, inilah dia lah ternyata. Ya, wa kuntum amwatan, sujud, wahyakum, duduk di antara sujud, summa yumitukum, sujud lagi, summa yuhyikum, bangkit lagi, duduk lagi, summa ilahi turja'un, kemudian bangkit ke atas sambil mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Makanya begitu kita bangkit ke atas, karena kita akan kembali kepada Allah, kita menunjukkan ketidakberdayaan kita dengan mengatakan bihaulillahi wa quwwatihi. Kan kalau kita berdiri itu bihaulillahi wa quwwatihi akumu wa aqud. Hanya karena daya dan kekuatan yang Allah berikan kepadaku lah aku bisa berdiri dan duduk. Bihaulillahi wa quwwatihi akumu wa aqud. Jadi ini sudah terasa tuh makna daripada salat. Nah, jadi inilah dia.
Jadi inilah hakikat dan inilah rahasia ibadah. Jadi inilah urut-urutannya. Jadi mulai dari ini dulu, terus ke sini, dan ke sini rahasia ibadah. Nanti akan terfahami rahasia ibadah. Jadi tafhimnya ini sedikit-sedikit, ya bertahap. Kayak kita belajar juga. Kalau kita belajar itu nggak mungkin tiba-tiba bisa menulis buku, nggak mungkin. Kita mulai dari sekolah dasar, SD atau sekolah dasar, atau basic school, sekolah dasar. Kita mulai apa? Misalnya belajar huruf-huruf A, B, C, A, B, C, D, kayak gitu. Angka 1, angka 2, 3, 4, begitu. Nah, baru kemudian mulai dirangkai. A ditambah B tambah U menjadi abu. A tambah B tambah A menjadi aba, kan begitu. Jadi kurang lebih begitulah. Dirangkai. Ya, jadi kita teruskan. Jadi memulai mengajarkan kepadanya serangkaian zikir, wirid, hakikat, dan rahasia ibadah dengan penuh kesungguhan dan ketelitian. Ya, mayoritas orang kan tidak memahami ini semuanya kalau salat. Salat itu hafalan, banyak kan orang hafalan. Ya, tidak sampai di dalam lembaran-lembaran jiwa, ya. Sehingga kemudian tidak membuat kita bisa menyingkapkan rahasia daripada ibadah yang kita lakukan. Nah, untuk melakukan ini perlu dilakukan dengan penuh kesungguhan. Maksud penuh kesungguhan itu bersungguh-sungguh dan teliti, tidak boleh sembarangan, tidak boleh sembrono, ya. Harus teliti. Manusia harus mendoktrinkan atau mentafhimkan. Ya. Jadi kita ulangi lagi. Mendoktrinkan di sini terjemahan dari tafhim ini. Manusia harus memahamkan, ya, atau membuat paham pada kalbunya, pada jiwanya, pada sukmanya, setiap hakikat yang diketahuinya pada tingkatan yang sesuai dengannya. Jadi sesuai dengan tingkatannya. Kalau baru ya baru tadi zikir, baru setelah itu naik wirid. Jadi sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jangan anak SD, anak sekolah basic dasar diajarkan pelajaran universitas. Itu tidak mungkin, tidak bisa, kasihan, teraniaya mereka. Nah, jadi kita berikan sesuai dengan tingkatan-tingkatannya. Jadi manusia harus mentafhimkan, memahamkan pada kalbunya setiap hakikat yang diketahuinya pada tingkatan yang sesuai dengan kalbu tersebut. Kalbu-kalbu ini tidak dalam tingkat yang bisa memahami pelbagai makna Al-Quran. Jadi kalbu-kalbu ini tidak dalam tingkatan yang bisa, artinya bahwa tidak bisa langsung memahami seluruh makna Al-Quran. Ya. Karena kalau kita salat itu yang baca Quran. Di kalbu-kalbu ini tidak dalam tingkatan yang bisa memahami pelbagai makna Al-Quran. Ya. Makanya kalau kita salat itu dianjurkan untuk membaca ayat-ayat yang gampang sebetulnya. Cuma sayangnya sekarang ya, mohon maaf, kalau kita salat di masjid-masjid itu imamnya baca surat-surat yang panjang-panjang, kita mayoritas jemaat tidak tahu sebetulnya. Di pertengahan surat Ali Imran ngambilnya, di pertengahan surat Al-Mulk, orang awam tidak ngerti. Padahal kalau kita salat itu harusnya sedapat mungkin diambil yang mudah. Contohnya di sini kita lihat di sini. Selalu kita merujuk kepada Al-Quran, jadi selalu kita Al-Quran rujukannya. Ya. Selalu kita Al-Quran, ya, kita lihat di sini. Ya. Ini adalah surat Al-Muzammil, ternyata Al-Muzammil itu dia. Jadi kalau kita misalnya salah di sini, ya jadi ini wallahu yaqdirul alimallah. Jadi kalau kita salat ini alima an lan tuhsuhu fatab alaikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Kalau salat, terutama salat ini kan salat berjamaah di sini. Di sini dikatakan bahwa wa ta'ifatun minal ladzina ma'aka, dan ada segolongan orang yang salat di belakang kaum Muhammad. Nah, kalau ada segolongan orang yang salat bersama Nabi kan namanya berjamaah. Ta'ifatun minal ladzina ma'aka, ada segolongan orang
yang salat bersama kamu. Nah, kalau ada segolongan orang yang bersama kamu, maka nih kita loncat ke sini. Bacalah Al-Quran yang mudah. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah dari Al-Quran, jangan baca yang susah. Kenapa yang mudah? Supaya orang semua bisa paham. Ya, faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini juga pentingnya kita selalu mentadabburi Al-Quran agar nanti semakin banyak surat yang mudah kita pahami. Karena kalau kita salat, faqra'u bacalah ma tayassara apa yang mudah dari ayat-ayat Al-Quran. Ya, jadi faqra'u ma tayassara minal Quran. Jangan sengaja baca yang susah-susah. Ya. Ayat di antara kita kalau salat bahkan itu simpan di depannya tuh. Yang kayak kalau kita menyanyi di depan apa namanya menyanyi di depan organ tunggal misalnya kan ada tuh biasa tuh tempat menyimpan buku nyanyian. Nah itu dipakai untuk salat. Nah itu terlalu maksakan diri kecuali kalau mungkin kita salat sendiri, salat tengah malam karena memang hanya untuk memperbaiki bacaan oke. Tapi kalau salat berjemaah, salat fardu, ayat ini mengatakan harusnya baca yang mudah dari Al-Quran. Dan ini muncul dua kali dalam Al-Quran. Coba kita lihat. Faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang mudah dari Al-Quran. Alima karena Allah tahu an sayakunu minkum di antara orang yang berjemaah dengan kamu itu Muhammad, minkum di antara kalian mardo ada orang yang sakit. Ya, ini kalau ada orang sakit di belakang situ. Ya, atau ada orang ibu-ibu di situ ada anaknya ditinggalkan di rumah, anak kecilnya. Panjang, kan kasihan mereka. Wa akharuna dan jemaah yang lain dan jemaah yang ikut salat berjamaah yadribuna fil ardi sedang mencari nafkah. Penjual bakso misalnya, gerobaknya disimpan di luar. Kalau dia masuk salat kan kasihan. Karena saya baca ada penjual bakso, dia parkir baksonya di luar, dia masuk salat, begitu keluar sudah habis baksonya diambil orang. Nah, kayak gitu. Jadi harusnya kalau kita salat berjemaah jangan diperpanjang karena banyak orang punya hajat di sana. Ada orang berdagang nih, akharuna yadribuna itu mencari nafkah. Yadribuna sini beraktivitas di muka bumi mencari nafkah. Ya, ia bertanya, ya bertahuna min fadlillah. Mereka mencari karunia Allah, mereka berdagang. Ya. Kemudian wa akharun yang lain lagi yuqatiluna fisabilillah, berperang di jalan Allah. Kata berperang di jalan Allah di sini bisa bermakna asli seperti orang di Palestina, atau bisa juga sekedar seperti tentara yang berjaga di pos, polisi yang berjaga di jalan. Kan mereka juga salat, tetapi mereka juga harus menjalankan tugasnya. Kalau tentara tidak boleh lama-lama karena dia harus jaga di posnya. Polisi tidak boleh lama-lama karena mereka harus jaga di jalan-jalan. Nah, seperti itulah. Nah, karena mereka semuanya tidak boleh lama-lama, maka sebagai imam tidak boleh memperpanjang bacaan. Baca apa nih? Maka ditutup lagi fakra'u ma tayassara minhu, maka bacalah yang mudah dari padanya. Apa minhu di sini? Al-Quran tadi sini. Kembali kepada Al-Quran ini. Minal Quran, Qurannya diganti menjadi minhu. Ya. Fakra'u ma tayassara minal Quran. Di sini menjadi fakra'u ma tayassara minhu. Ya, sama. Disuruh baca yang mudah daripadanya. Ya, seperti ini. Nah, jadi saya kira jelas jemaah sekalian bahwa kita sholat itu harusnya yang gampang dipahami. Jangan sholat yang susah dipahami. Ya. Makanya kalau kita misalnya baru paham misalnya izaja dengan kulhu Allah, itu aja dulu kita baca. Ataukah kulhu Allah dengan kulhu Rabbinas, itu aja kita baca dulu. Atau yang pendek lagi, wal asri dengan inatena, itu aja kita baca. Karena kan lebih gampang kita pahami. Ya, kita bisa ikuti kata per kata Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nah, Bismillahirrahmanirrahim ayat surah rakaat berikutnya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Jadi kita baca dulu yang gampang-gampang karena Al-Qur'an jelas nih. Faqra'u ma tayassara minhu atau tadi faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Jadi Al-Qur'an jelas. Jadi kalau kita menggunakan Al-Qur'an kan semua ada petunjuknya. Ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke sini ya. Jadi kalbu ini tidak dalam tingkatan yang bisa memahami berbagai makna Al-Quran. Artinya harus kita mulai dari yang mudah-mudah.
tidak memahami zikir, tidak memahami rahasia ibadah. Maka hendaknya kita ini memahamkan ini sedikit demi sedikit, ya, dan memahamkannya semuanya itu secara ringkas saja, ya, dengan menyebutkan bahwa Al-Quran adalah kalam ilahi. Al-Quran adalah kalam ilahi. Apa namanya? Kalam ilahi itu adalah merupakan kata-kata Tuhan, ya, kalam ilahi, wicara Tuhan. Zikir adalah bacaan-bacaan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah dan ketaatan adalah kepatuhan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita pahamkan sedikit demi sedikit. Akan tetapi kalau ia termasuk dalam tingkat yang bisa mengerti mana-mana formal, maksudnya sudah lebih tinggi, sudah lama belajar agama, ya, kalau ia termasuk dalam tingkatan yang bisa mengerti makna-makna formal Al-Quran dan zikir, maka hendaknya dia memahamkan, kita lagi-lagi memahamkan, ya, kalbunya dalam kadar yang bisa dicerapnya. Ya, jadi kita sudah bisa lebih tinggi lagi. Jadi kalau sudah mampu ya harus naik. Nah, sini pentingnya kita tadabbur. Ya. Makanya kita sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu yang dianjurkan Allah bukan menghafal tapi tadabbur. Menghafal perlu juga, tapi tidak harus menghafal 30 juz, itu hanya tahfiz atau hanya hafiz saja. Orang yang memang akan menjadi ulama atau menjadi pemimpin atau imam salat misalnya. Dan kalau tidak, nah kita lihat masuk di sini. Ya. Kalau ia termasuk dalam tingkat yang bisa mengerti makna-makna formal Al-Quran dan zikir, maka hendaknya dia memahamkan kalbunya dalam kadar yang bisa dicerapnya. Ya, begini. Jadi kalau dia sudah termasuk dalam tingkatan yang bisa mengerti, ya, makna-makna formal tadi, ayat demi ayat Al-Quran dan zikir, maka hendaknya dia memahamkan kalbunya dalam kadar yang bisa dicerapnya. Seperti mengenai janji-janji Allah dan ancaman Allah. Janji-janji dan ancaman Allah. Ya. Ahad dan wa'dunya Allah. Ya. Perintah dan larangannya. Prinsip tauhid, hari kebangkitan dan sebagainya. Jadi sudah disebutkan di sini. Sudah mulai mengerti tentang janji-janji dan ancaman Allah, perintah dan larangannya, prinsip tauhid, hari kebangkitan dan sebagainya. Atau bisa kita simpulkan dengan 5 prinsip. Prinsip pertama adalah ketuhanan, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah kenabian, yang keempat imam, yang keempat adalah al-ma'ad atau akhiratnya. Apabila suatu hakikat dari ma'rifat ilahi, ma'rifat kepada Allah, atau sebagian rahasia ibadah tersingkapkan baginya, maka hendaklah dia mengajarkan semua itu kepada kalbunya dengan penuh semangat dan kesungguhan. Jadi, apabila suatu hakikat dari ma'rifat ilahi atau sebagian rahasia ibadah tersingkapkan baginya, tersingkap ya, maka hendaklah dia mengajarkan semua itu kepada kalbunya. Jadi sudah diajarkan kepada kalbu kita dengan penuh semangat dan kesungguhan. Ya, jadi kita lihat di sini nih. Ya. Jadi apabila suatu hakikat dari ma'rifat ilahi atau sebagian rahasia ibadah tersingkapkan, ya maka hendaklah dia mengajarkan semua yang dipahaminya itu, ya, semua yang dipahaminya itu kepada kalbunya dengan penuh semangat dan kesungguhan. Jadi apabila suatu hakikat, artinya kita sudah bisa menyingkapkan, sudah bisa memahami hakikat di balik itu, atau sebagian rasa ibadah tersingkap baginya. Karena Al-Quran salat itu tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran. Nah, disinilah pentingnya mentadaburi Al-Quran. Nah, disinilah Tuhan bertanya seperti ini. Ya. Apalah ya tadabbarun Al-Quran ini. Surat An-Nisa ayat 80. Surat An-Nisa ya. Ayat 83. Ya.
82. Afala yatadabbaruna al-Quran. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Walau kana min indi ghairillah, dan seandainya walau kana min indi ghairillah, seandainya Al-Quran itu datang dari bukan Allah, datang tidak dari Allah, kira-kira gitulah kalau kita terjemahkan. Walau seandainya kana adalah Al-Quran itu adanya min indi ghairillah, datang bukan dari sisi Allah, lawajadu, niscaya mereka dalam ikhtilafan, pertentangan, kontradiksi yang banyak. Nah, artinya apa? Al-Quran itu tidak ada kontradiksinya, satu ayat dengan ayat lain, satu surat dengan surat lain. Ya, dengan demikian, bagaimana kita menemukan tidak adanya kontradiksi? Ya, tadabbur. Ya. Kalau ada orang tidak tadabbur Al-Quran, ya sangat mungkin adalah hatinya bermasalah. Seperti kita lihat di sini, ya, kalau ada orang yang tidak mentadabburi Al-Quran, jangan-jangan hatinya bermasalah. Ini kita lihat tulis di sini. Ya, tadabbarul Quran. Ya, tadabbarun Al-Quran. Ya, tadabbaru. Ini dia. Ini adalah surat Muhammad ayat 24 tadi. An-Nisa, ini adalah Muhammad, kita lihat. Ya. Kita lihat di surat Muhammad. Surat 47. Ayatnya 24. Afala yang sama nih. Afala tadabbur tadi sini juga Nisa tadi ini. Afala tadabbarun Al-Quran, ini juga Muhammad. Afala tadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Apa kata Allah? Kalau ada yang tidak mentadabburi Al-Quran, boleh jadi ala qulubin, di kalbunya akfalia, terkunci, ada kunci, ada sumbat. Nah, jadi kalau ada orang tidak mentadabburi Al-Quran, boleh jadi kalbunya ada sumbat. Kata Tuhan, afala tadabbarun Al-Quran ala qulubin akfalu. Jadi kalau ada orang tidak mentadabburi Al-Quran, boleh jadi ala qulubin akfalu, di kalbunya ada sumbat, ada kunci, ada gembok. Akfal kita artikan ada gembok, ya, ada kuncinya. Ada gemboknya di sana, ya, ada borgolnya, di borgol hatinya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian pentingnya tadabbur Al-Quran. Ya. Nah, berdasarkan tadi ini, ya, kita harus mentadabburi Al-Quran, mengajarkan semuanya itu kepada kalbu masing-masing dengan penuh semangat dan kesungguhan. Ya. Hasil tafhim, ya, kita artinya tadi tafhim ini, hasil tafhim yang dilakukan secara rutin dalam jangka waktu tertentu akan membuat lidah kalbu terbuka dan menjadikannya berzikir dan selalu ingat kepada Allah. Ya. Lahirlah tadi fadhkuruni adzkurkum. Jadi pada mulanya memang lidah berperan sebagai guru. Awalnya lidah sebagai guru dan kalbu sebagai muridnya. Jadi awalnya seperti itu. Jadi pada awalnya itu, ya, pada awalnya itu adalah lidah berperan sebagai guru nih. Lidah berperan sebagai guru dan kalbu sebagai muridnya. Ya, awalnya begitu. Namun setelah kalbu sudah mulai terbuka, atau kalbu sudah mulai paham, sudah mulai tercetak di sana, sudah mulai terukir, ya, pemahaman tadi atau fahaman tadi ke dalam kalbu, maka keadaan itu akan berbalik. Ya, berbalik artinya apa? Kalbu akan menjadi guru dan lidah menjadi murid. Apa yang dikatakan lidah tergantung apa yang dikatakan oleh kalbu. Nah, itulah baru bermakna tuh. Ya, jadi baru bermakna. Jadi kita membaca dengan lidah, mengajarkan itu kepada kalbu kita. Lama-kelamaan kalbu menjadi dewasa dan pintar, maka terbalik sekarang kalbu yang menjadi guru dan lidah jadi murid. Bukan hanya lidah, tetapi tangan, kaki, semuanya jadi murid. Semua yang diperlakukan tangan dan kaki adalah merupakan ajaran dari kalbu. Ya, jadi seperti itu. Namun setelah kalbu sudah mulai terbuka,
maka keadaan itu akan berbalik, yaitu kalbu akan berada dalam keadaan ingat, kemudian diikuti oleh lidah dengan suara zikir dan gerakan mulut. Jadi kalbu akan berada dalam keadaan ingat, eling. Ya, kalau orang Jawa menyebutnya eling. Ya, nanti kalbu akan berada dalam keadaan ingat. Ya. Dalam keadaan ingat, kemudian diikuti oleh lidah dengan suara zikir dan gerakan mulut. Nah, ini dia yang warna hijau nih. Jadi kalau sudah terbiasa kita melatih kalbu kita, kalbu akan berada dalam keadaan ingat, selalu dalam keadaan apa ya? Selalu dalam keadaan standby, selalu dalam keadaan ingat, selalu dalam keadaan on, ya, selalu dalam keadaan tidak pernah off itu si kalbu. Ya. Kemudian diikuti oleh lidah dengan suara zikir dan gerakan mulut. Ya. Jadi ini yang pertama kalbu. Nah inilah nanti disebut dengan zikir latifah, sudah kalbunya berzikir. Zikir kalbia, zikir latifah namanya. Latif itu kan halus. Karena kalbu itu kan halus. Jadi kalbu yang berzikir diikuti oleh mulut. Awalnya masih mulut dulu, seperti kalau kita baru, ya kita ucapkan subhanallah, subhanallah, itu di mulut kita. Tapi tujuannya itu agar terpatri, tertoreh, tercetak di dalam lembaran-lembaran kalbu kita. Ya. Setelah tercetak di sana, maka kalbu otomatis setiap kalbu bergerak, gerakan kalbu itu kan seperti apa? Seperti ya kayak jantung itu kan apa namanya kembang kempis. Nah, setiap dia mengembang itu kan menyebut Allah, Allah, Allah kan begitu. Jadi Allah, Allah, Allah. Nah, kalau kalbu sudah menyebut begitu, maka lidah akan ikut. Jadi nanti lidah. Kenapa kalbu mengatakan Allah, Allah, Allah? Karena tadi kita lihat bahwa memang yang tercetak di dalam kalbu itu adalah Allah, fitrat Allah, allati fataran nas 'alaiha, ataukah cetakan yang ada di dalam kalbu itu cetakannya Allah sebetulnya. Ya, jadi kalau kita bikin kue, ya bentuknya tergantung dari cetakannya. Kalau cetakannya berbentuk hati, dia nanti kuenya berbentuk hati juga. Kalau cetakannya berbentuk angka 1, seperti kue 1, ya berbentuk angka 1 juga. Jadi tergantung cetakannya. Nah, Allah itu cetakannya adalah fitrah tadi. Nah, ini yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Surat Al-Baqarah, kita ke surat Al-Baqarah kita di sini. Ya. Jadi surat Al-Baqarah ya menyebutkan tadi tentang ya, pentingnya mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga kemudian lidah mengikuti gerakan-gerakan itu. Jadi kalbu akan berada dalam keadaan ingat dan diikuti oleh lidah dengan suara zikir dan gerakan kalbu. Jadi nanti akan diikuti terus-menerus. Ya, jadi yang lain akan ikut. Ya, begitu kalbu berkata Allah Allah, maka kemudian dia akan seperti ini. Ya, ya kita lihat surat Al-Baqarah ayatnya 186 di sini nih. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, fa ini qarib, aku dekat. Ya, kenapa dia dekat? Jadi dalam hati kita sebetulnya. Ini qarib, aku dekat. Ya, kata dekat di sini artinya menyatu dengan kita. Karena kan di sana fitrah kita kan adalah Allah. Di fa ini qarib, aku dekat. Saking dekatnya apa? Uji budak watadai zadan. Apabila dia menyeru aku, memanggil aku, berdoa kepada aku akan memanggilnya, mengijabahnya, mengabulkannya. Ujibu, saya akan memanggil seruannya. Ujibu da'wata da'i zadan, kalau dia berdoa kepadaku. Nah, kenapa? Karena dia ada di sana sih sebetulnya. Jadi dengan demikian inilah yang perlu kita perbanyak. Ya. Bahkan kadang-kadang lidah seseorang berzikir saat dia sedang tidur. Bahkan sedang sampai pada tingkat seperti itu. Nah, para nabi itu tidur dan terjaga sama. Ya, jadi kalau nabi itu tidur dan terjaga sama saja. Ya, itulah sebabnya kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ini arafil manam. Aku melihat dalam tidurku. Nah, kata melihat dalam tidurku itu apa? Ya karena antara tidur dan terjaga bagi Nabi sama saja. Bahkan kadang-kadang lidah seseorang berzikir saat ia sedang tertidur. Ya. Mengikuti keadaan kalbunya yang sedang berzikir. Nah, jadi orang yang sudah sampai pada tingkat seperti ini, kalbunya tidak pernah tertidur, yang tertidur cuma tubuhnya.
Beda dengan kita. Kalau kita kan tubuh terjaga tapi hati tetap tertidur. Nah, kalau orang sudah sampai pada tingkat wali-wali Allah, maka tubuhnya tertidur, jiwanya tetap terjaga. Sehingga kemudian Nabi Ibrahim mengatakan ini arafil manam, itu dalam keadaan tidur maksudnya. Ya. Kita lihat di sini nih. Ya. Kita lihat di surat ini. Ya, jadi saya melihat dalam keadaan tidurku kata ayat ini ya. 37 ya. Ayatnya 101 ini. Ya. Falamma ini 102, ini 37 102. Falamma balaga tatkala mencapai usia mau saya bisa berusaha bersamanya, maksudnya Nabi Ismail ini ya. Tatkala Nabi Ismail sudah mulai dewasa, tiba-tiba ayahnya Nabi Ibrahim berkata, qala ya bunaya wahai anakku, ya bunaya duhai anakku, ini sungguhnya aku melihat ini, coba lihat, melihat di mana? Fil manam, dalam tidur. Ini fil manam, saya melihat dalam tidur. Karena menunjukkan bahwa seorang nabi seperti Nabi Ibrahim itu kalbunya tidak pernah tertidur. Karena dalam keadaan tidur di sini maksudnya tubuhnya, tapi dia melihat dalam tidur. Melihat di sini adalah kalbunya, manam di sini tidur adalah tubuhnya. Tubuh tertidur tapi jiwa tetap terjaga. Kalau kita terbalik, ya tubuh terjaga, kalbu tertidur. Itu yang seperti dengan lupa kepada Allah. Wala takunu kaladzina nasullah. Kalau kita seperti tadi itu lupa kepada Allah ini. Seperti tadi di sini tadi ya. Wala takunu kaladzina nasullah. Janganlah engkau seperti orang yang lupa kepada Allah. Kenapa? Fansahum anfusahum. Karena nanti Allah akan membuat mereka lupa dirinya. Nah, ketika kita lupa dalam keadaan terjaga sekalipun, kita lupa mati mana namanya. Ketika kita lupa Allah, hakikatnya jiwa kita mati. Ingat. Kalau kita lupa kepada Allah, hakikatnya mati. Karena jiwanya, nyawanya, jiwa kita adalah Allah. Ketika dia tidak terhubung dengan Allah, maka dia mati. Jadi ketika jiwa kita tidak terhubung dengan Allah, mati namanya. Seperti bohlam, bohlam lampu. Ketika tidak terhubung dengan listrik, maka dia mati. Ya, kalau dia terhubung dengan listrik, dia menyala. Nah, gitu. Jadi kalbu kita itu kalau tidak terhubung dengan Allah, dia lupa seperti ini, dia mati. Ya. Makanya ada hati yang mati seperti dalam surat Al-An'am yang pernah kita bahas ya. Surat Al-An'am dulu pernah kita bahas di sini ya. Ayatnya 122. 122 ini. Al-An'am 122. Awamangkan, atau apakah orangnya maitan, mati. Kata-kata mati sih maksudnya hatinya. Jiwanya mati, lupa kepada Allah. Awamangkana maitan. Apakah orang yang sudah hatinya mati, fahyaina, kami bisa menghidupkannya kembali. Fahyain, kami bisa menghidupkannya kembali. Kata-kata fahyaina, kami menghidupkannya kembali, artinya apa? Jiwa yang mati ini akan kami hidupkan kembali kalau jiwa itu kembali ingat kepada kami. Kenapa kami di sini? Kami, ini kan ahyaina ini kami. Padahal kan Tuhan cuma satu. Ya, bisa kita mengingat melalui walinya, melalui nabinya. Maka kalau kita berselawat kepada Nabi kan Allah berselawat di sana, ada di sana. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, dan Allah mengatakan apa? Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi wahyana, begitu kami hidupkan hatinya karena dia mengingat kami, waja'alna, kami jadikan lahu, ya, kami jadikan lahu, hatinya tersebut, nuran, cahaya. Kami jadikan baginya cahaya setelah dia menghidupkan kembali. Setelah kami hidupkan, maka jadilah hatinya kembali bercahaya terang. Ya. Yang dengan terang itu yamshi bihi fitnas, dia akan berjalan di tengah-tengah manusia. Jadi bisa hidup kembali ini. Dan cahaya inilah jemaah sekalian berbahagia, kalbunya kita nanti terpancar di akhirat. Yang tadi malam di tadabbur kita baca dalam surat Al-Hadid. Ya, kita lihat surat Al-Hadid di sini ya. Surat 57. Surat 57
Al-Hadid ayatnya di sini 12 ya. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nurhum. Pada hari akhirat nantinya kamu akan melihat orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan wal mu'minat yas'a berjalan nurhum, di mana cahaya mereka memancar baina di sekitar mereka. Cahaya nih, ada cahaya. Cahaya dari mana? Dari jiwa kita, nurhum, cahaya mereka. Nah, cahaya inilah jemaah sekalian berbahagia yang kita minta ditambahkan. Watmim nurana, kan gitu ada di, kita bisa baca di surat At-Tahrim ya, surat Tahrim, surat 66 ini. Nah, di sini ada ya. Nih. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara, dan seterusnya, baru kemudian di sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu, dan seterusnya, kemudian ada di sini watmim lana ini. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffirakum sayi'atikum wa yadkhulukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu mahu nuruhum di sana, nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim, mirip tadi surat At-Tahrim, mirip tadi surat Al-Hadid. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aydihim. Coba kita lihat tadi surat At-Tahrim, maaf, surat Al-Hadid ini. Ya. Nurum baina aydihim wa bi aymanihim, ini sama mirip ya. Ini kita lihat lagi surat At-Tahrim tadi ini ya. Nurum yas'a baina aydihim, cahaya mereka memancar di sekitar mereka, wa bi aymanihim, dan di sebelah kanan mereka. Yaquluna, seraya mereka berkata, Rabbana, wa Tuhan kami, atmim lana nurana. Ya. Seraya berkata, wahai Tuhan kami, atmim lana, sempurnakanlah bagi kami, nurana, cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa kami. Dari manakah cahaya ini muncul? Yaitu dengan tadabbur Al-Quran tadi, menghidupkan Al-Quran pada jiwa. Dari mana kita tahu itu? Ya, ini adalah dari Al-Quran. Al-Quran mengatakan seperti itu. Di mana kita lihat? Kita lihat dalam surat Musyawarah, surat 42 ini. Ya. Ayatnya terakhir di sini. Ya. 52. Maka dalika, begitulah, auhayna, kami wahyukan, ilaika, kepada Muhammad, ruhan. Ruh itu artinya Al-Quran ini, karena diwahyukan, ini wahyu. Auhayna ilaika, kami wahyukan kepada Muhammad, ruhan, ruh. Min amrina. Makum tatadrim Alkitab. Kamu tadinya tidak tahu apa itu Alkitab. Walal iman, juga tidak tahu iman. Walakin, akan tetapi. Ja'alnahu, kami jadikan hu-nya kembali ke ruhan, ruh Al-Quran. Kami jadikan itu sebagai apa? Nuran, cahaya. Cahaya, nahdi bihi man nasya. Nah, jadi saya kira sudah cukup banyak Pak ya contoh-contoh tentang bagaimana hati bisa dihidupkan kembali menjadi cahaya tadi. Jadi kalbu kalau sudah bercahaya akan berada dalam keadaan ingat, kemudian diikuti oleh lidah dengan suara, zikir, dan gerakan mulut. Bahkan kadang-kadang lidah seseorang berzikir saat ia sedang tertidur. Ini tadi yang kita bahas. Seperti Nabi Ibrahim tadi, dikatakan ini arafil manam, saya melihat di dalam tidur. Mengikuti keadaan kalbunya yang sedang berzikir. Karena zikir dalam kalbu ini tidak hanya terjadi pada waktu terjaga, melainkan terus berlangsung tanpa henti. Jadi bukan saja pada saat terjaga, terbangun, tapi juga dalam keadaan tertidur. Jadi bila kalbu berzikir, maka lidah yang telah berubah menjadi murid ini, ingat lidah berubah jadi murid, tadinya dia guru, juga akan ikut berzikir. Sehingga zikir tersebut mengalir dari alam kalbu ke alam lahiriah. Alam jiwa ke alam jasmani. Alam rohani ke alam jasmani. Ya, oleh sebab itulah, inilah tingkatan-tingkatan kalbu inilah yang dimaksud oleh Imam Khomeini di dalam surat Al-Isra ayat 84. Yang mengatakan kullun ya'malu ala syakilatihi wa Allahu a'lamu
siapa yang benar jalannya. Wallahu a'lamu biman huwa ahda sabila. Jadi qul kullu ya'malu ala syakir. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ya. Surat 17 ayat 84. Kul katakanlah kullun setiap kalian, setiap orang malu ala syakilati. Bekerja beraktivitas ala syakilati berdasarkan keadaan jiwanya. Jadi benar-benar kita itu tergantung keadaan jiwa ala syakilati. Kalau jiwa kita cetek, ya kita cetek juga. Jadi amalnya berdasarkan jiwanya. Syakilat itu keadaan jiwanya. Jadi setiap orang beramal berdasarkan keadaan jiwanya. Farabukum maka Tuhan kalian a'lamu lebih mengetahui biman huwa ahda sabila. Siapa orang yang paling ahda, paling benar sabila jalannya. Kita tidak boleh mengecap orang lain. Kita tidak bisa menganggap kita lebih dari orang, tidak boleh. Ini kata-kata ini hanya Tuhan yang tahu. Tapi artinya bahwa setiap orang beraktivitas, beramal berdasarkan tingkatan-tingkatan jiwanya. Kaitannya tadi dengan cahaya atau petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi qul kullu ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Tuhanmu yang paling tahu siapa yang dapat petunjuk. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ya inilah pembahasan kita ya sampai di sini. Ya. Jadi kita sampai di sini saja, sampai di surat Al-Isra ayatnya 84 ya. Hari ini tanggal 31 bulan 8 24. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Boleh kita cantumkan sisi maknawi ayat surah Baqarah ayat 28 dengan Al-Ma'idah 122 tadi, bahawa di masa Imam Mahdi alaihissalam, di era Imam Mahdi alaihissalam, maka proses kiamat boleh terjadi dalam bentuk pertama, jiwa atau ego-ego yang gelap tadi akan punah dan sirna. Lalu diikuti dengan Imam Mahdi membawa kebangkitan jiwa yang lebih hidup daripada sebelumnya secara terang menerang. Maka bila ini berlaku, kita hidup dalam konteks yang beramal soleh sebaik mungkin, atau kita pilih kembali pada kesesatan, maka datanglah ajal secara biologis, lalu kita kembali kepada Allah dalam konteks yang hakiki, bahawa jiwa terang atau jiwa gelap tadi. Beri pencerahan, Ustaz. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Nur. Jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi ayat ini menjelaskan kepada kita tentang tadi sujud 2 kali, ayat 28 ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fahyakum. Dan kaitannya dengan surat Al-Maidah, dan juga kita kaitannya tadi dengan surat Al-An'am ini. Ya. Ayat 122 sebetulnya, yaitu awamangkana maitan. Orang yang hatinya mati, fahyainahu. Kata Tuhan di sini kami menghidupkannya. Kita sudah terangkan tadi kenapa ada kata kami di sini. Ya, artinya bahwa termasuk kedatangan Imam Zaman itu dalam rangka menghidupkan jiwa-jiwa yang tadinya telah mati. Ya. Jadi kalau Imam Mahdi datang, dia datang menghidupkan jiwa-jiwa yang telah mati. Nah, tetapi kalau nanti Imam Mahdi datang dan kemudian mereka menolaknya, berarti telah memilih untuk tetap membuat jiwanya mati. Nah, siapa yang menerima seruan Imam Mahdi, maka Imam Mahdi datang untuk menghidupkan jiwa manusia. Sehingga orang-orang yang tadinya jiwanya mati, dengan kehadiran Imam Zaman, ajalallahu farajahu syarif, maka waja'alna lahu nuran, menjadilah kalbunya tadi yang mati menjadi cahaya. Ya, yamshi bihi finnas,
yang dengan cahaya itu berjalan di tengah-tengah manusia. Seperti mana Imam Mahdi juga yang berjalan di tengah-tengah manusia. Bahkan ini juga ayat bisa dimaknai dengan Imam Mahdi sebetulnya. Yang tadinya mati dalam pengertian hilang, karena kan Imam Mahdi sekarang gaib. Dia nanti akan kemudian datang lagi. Untuk apa? Menghidupkan jiwa manusia, cahaya, menanamkan cahaya pada jiwa manusia, dan Imam Mahdi datang di tengah-tengah manusia dengan cahaya tersebut. Dan tidak mungkin sama dengan orang yang berada dalam kegelapan lagi. Selama dia belum datang, maka manusia berada dalam kegelapan. Dan tidak bisa kita keluar daripadanya kalau bukan karena ahyaina, kalau bukan karena kami yang menghidupkannya. Jadi bukan kami yang menghidupkan kata Tuhan, maka manusia tetap laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar daripada kegelapan tersebut. Jadi inilah, maka dikatakan di sini yang menolak Imam Mahdi namanya kafir di sini. Zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Dia sudah merasa nyaman dengan perbuatan buruknya, yaitu berjalan dalam kegelapan, yamshi fi zulumatin, berjalan dalam keadaan gelap, laisa bi kharijin minha, tidak bisa keluar daripadanya. Nah, jadi dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, penantian kita sebetulnya adalah penantian orang-orang yang hatinya mati. Kita berharap, ya Allah, kamu percepat kedatangan Imam Mahdi untuk menghidupkan jiwa-jiwa kami. Kita datang kepada Allah dalam keadaan sujud, dalam keadaan mengaku jiwa kita mati. Iya, jiwa kita mati. Dengan semakin sering merasa jiwa kita mati, maka kita selalu datang kepada Allah, supaya Allah menghidupkan jiwa-jiwa kita tadi yang sudah mati dengan kata-kata, ahyainahu wa ja'alna lahu nura. Ini harapan kita, jemaah sekalian. Makanya ada orang yang ingin mematikan cahaya ini. Ada orang, dan cahaya ini Imam Mahdi tidak mungkin dimatikan. Cahaya Allah tidak mungkin dimatikan. Coba kita lihat saja dalam surat As-Saff ya. Surat As-Saff, bukan As-Saffat, As-Saff ya. Ini adalah surat 61 tadi. As-Saff. Ayatnya 9. 8 ya, ini 8. 618. Yuriduna, mereka ingin liyutfi'u nurallah, untuk mematikan, memadamkan nur Allah, cahaya Allah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah biafahim, dengan mulut-mulut mereka, dengan membuat cerita-cerita yang tidak benar, hoax. Tetapi apa yang terjadi? Wallahu mutimmu nurihi, tapi Allah akan terus menyempurnakan cahayanya, walau karihal kafirun. Walaupun tadi al-kafirun tadi tidak suka. Ini siapa yang kafir tadi? Yang kita sudah lihat tadi sebelumnya. Ya. Jadi yang tidak senang tadi dengan, ya kita lihat tadi di sini surat Al-An'am ini tadi. Ya. Al-kafir di sini nih. Ya. Mereka ini tidak senang di dalam, ya, surat As-Saff ini. Wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Ya. Nah, jadi inilah jemaah sekalian sebagai pentingnya menyalakan jiwa kita dengan apa tadi? Dengan Al-Quran. Makanya supaya bisa nyala, kita berikan Al-Quran kepada jiwa kita sedikit demi sedikit, maka dikatakan faqra ma tayassara minal Quran. Faqra'u ma tayassara minal Qur'ani, maka bacalah yang mudah daripada Al-Quran. Ya. Ada lagi berikutnya, pertanyaan berikutnya. Kalau tidak ada, Ustaz di chat room, Ustaz. ada di chat room ya. Baik, kita ke chat room dulu ya. Ini dari Pak Burhan. Ketika seseorang itu sholat, itu dinamakan orang itu bermiraj kepada Tuhan. Betul, aslinya begitu. Jadi aslinya kalau kita sholat, miraj, walaupun tidak semua orang seperti itu. Karena dia lalai dari sholatnya, kan ada orang lalai dari sholatnya. Awailul lil musallin alladzina hum an sholatim sahun. Nah, kalau dia sahun, dia lalai dari sholatnya, dia tidak miraj. Aslinya sholat itu adalah miraj. As-sholatu, as-sholatu mirajul mu'minin. Sholat itu mirajnya orang mu'min. As-sholatu mirajul mu'minin. Pertanyaannya kata Pak Burhan adalah, apakah ini hanya terjadi pada wali? Enggak, semua orang terjadi. Jadi semua kita terjadi. Cuma ada di antara kita yang tidak ingat. Ya.
tidak lalai dari salatnya. Jadi ya kita berusaha supaya jangan sampai masuk kategori sahun. Kapankah kita sahun? Apabila kita salat hanya untuk dilihat orang. Kan ayatnya mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Yura itu riya. Yurauna. Mereka hanya ingin dilihat. Jadi marilah kita salat benar-benar karena kerinduan hati kita berjumpa dengan Allah, bukan karena ingin dilihat orang. Ya, bukan karena ingin dilihat orang. Nah, saya kira itulah jemaah sekalian berbahagia, ya. Pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, Pak Ustaz. Terima Terima kasih Bu Ayu. kasih semuanya.